4 kesalahan afiliator Shopee pemula. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan merangkum 4 kesalahan Shopee ya, afiliator Shopee sebagai seorang afiliator Shopee pemula itu kurang lebih 4 kesalahan ini harus teman-teman hindari ya. Nah, oke teman-teman, 4 kesalahan ini saya rangkum, saya cari referensinya dan kemungkinan besar ini kita juga melakukan teman-temannya kesalahan-kesalahan seperti ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensubscribe channel saya. Mudah-mudahan video saya bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, kita langsung ke pembahasan videonya ya. Nah, kesalahan yang pertama adalah, kita catat di sini teman-teman biar nggak lupa, pengen hasil yang instan. Nah, ini sebagai penyakit seorang Shopee afiliator teman-teman ya. Ketika sudah berhasil mendaftar Shopee itu kok pengennya langsung dapat jutaan. Belum ada hasilnya udah ngeluh sana sini teman-teman ya. Apalagi lihat orang-orang sudah menghasilkan, saya belum. Wah, ini menjadi harusnya menjadi motivasi teman-teman, bukan malah menjadi saya kok nggak dapat. Nah, gitu teman-teman. Jadi bermain Shopee affiliate ini tidak semudah yang kita bayangkan teman-teman. Tentu saja untuk menghasilkan penghasilan sampingan kan nggak semudah yang kita perkirakan. Wah, saya langsung dapat duit. Nggak gitu teman-teman. Kita nih share link nih, misalkan ada yang nonton gitu ya. 1.000 orang aja yang nonton belum tentu tuh ada yang beli teman-teman. Nah, jadi harus teman-teman ketahui kita tidak bisa mendapatkan hasil yang instan. Mungkin kalau teman-teman influencer atau artis bisa lah mungkin ya. Tapi kalau kita nih orang biasa, tentu saja kita harus merintis dari nol teman-teman. Nah, jadi harus teman-teman pahami kita tidak bisa mendapatkan hasil yang instan teman-teman. Jadi kita harus pahami itu teman-teman. Jadi kalau baru share satu link affiliate kok nggak ada hasilnya, ya jangan futur, jangan nyerah. Terus semangat teman-teman ya. Nah, ini kesalahan yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua adalah kita ini kurang belajar teman-teman ya. Kurangnya belajar atau tidak mau belajar ya. Nah, oke teman-teman, tentu saja untuk mendapatkan ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman kita harus belajar teman-teman. Harus mencari komunitas, belajar itu kan bisa dari YouTube. Teman-teman buka aja tuh YouTube. Cara pecah telur di Shopee affiliate dan lain sebagainya. Itu teman-teman belajar di situ, pasti teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang baru. Nah, jadi setelah teman-teman berhasil mendaftar Shopee affiliate, teman-teman jangan berharap langsung bisa nih, langsung menghasilkan duit nih. Masih ada tahapan-tahapan yang lain teman-teman, strategi yang harus teman-teman siapkan, dari menyiapkan banyaklah segala macam persiapan dari milih produknya dan lain sebagainya. Teman-teman harus banyak belajar teman-teman. Nah, salah satunya belajarnya bisa lewat YouTube. Kemudian saya juga merekomendasikan teman-teman gabung grup-grup ya Shopee affiliate. Saya contohkan di Facebook tuh ya. Banyak tuh grup-grup Shopee affiliate teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Saya sudah gabung nih grup affiliate teman-teman, followersnya kurang lebih 100.000. Nah, 100.000 anggota ini yang tergabung di sini. Banyak nih dari teman-teman di sini yang share-share pengalaman mereka, kemudian memberikan semangat, motivasi gitu ya. Dan ternyata Shopee affiliate ini memang menghasilkan teman-teman, bukan cuma isu belaka gitu ya, memang menghasilkan. Nah, mungkin kita saja yang belum tekun belajarnya atau belum semangat atau belum mau belajar dengan secara serius. Nah, jadi saya sarankan kesalahan ini jangan kita lakukan. Jadi setelah kita diterima Shopee affiliate, kita harus banyak belajar lagi melalui di mana gabung grup atau belajar-belajar di YouTube dan lain sebagainya. Ikut-ikut komunitas Shopee affiliate. Tentunya nanti akan banyak ilmu atau sedikit ilmu yang kita bisa ambil, kemudian kita terapkan untuk mendapatkan uang di Shopee affiliate teman-teman ya. Nah, jadi ini kesalahan yang kedua menurut saya banyak dilakukan oleh Shopee afiliator Shopee pemula. Nah, kesalahan yang tiga menurut saya teman-teman adalah kurangnya konsisten atau kita ini tidak konsisten ya. Nah, jadi ini banyak juga nih kesalahan ini yang menjadi titik permasalahan bagi Shopee affiliator pemula, tidak bisa mendapatkan hasil ya karena tidak konsisten. Nah, oke teman-teman, jadi saya kasih contoh. Kalau teman-teman punya target nih, misalkan satu hari itu share berapa link di beberapa kolam gitu kan atau di beberapa tempat gitu. Ya teman-teman harus buat targetnya misalnya sehari saya share 5 link atau 10 link di beberapa platform sosial media seperti YouTube atau Facebook. Teman-teman harus buat tuh target kapan nge-share-nya, kapan ngeditnya dan lain sebagainya. Itu harus teman-teman harus share dan kemudian konsisten. Karena jarang banget teman-teman ya, kita baru sekali ngupload itu kemudian sudah mendapatkan hasil, sudah dapat komisi, itu jarang banget. Makanya teman-teman di sini harus konsisten. Karena konsisten itu berat sih memang teman-teman ya. Apalagi ketika kita konsisten belum dapat hasil itu memang berat. Tapi teman-teman percayalah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Karena pemain-pemain Shopee affiliate lama itu tentu saja mereka sudah mengalami susah payah gitu ya. Dan akhirnya mereka bisa mendapatkan
keuntungan di kemudian hari. Jadi saran saya teman-teman harus tetap konsisten. Nah, kemudian kesalahan yang keempat adalah teman-teman harus membuat kolam sendiri. Jadi jangan cuma berharap bisa nebeng share kemana-mana. Teman-teman harus buat kolam sendiri. Nah, di sini teman-teman saya merekomendasikan kolam saat ini yang menurut saya lumayan bagus trafficnya ya. Itu YouTube bisa, kemudian sama Reels di Facebook atau Reels di Instagram. Nah, ini kolam-kolamnya sama-sama bagus teman-teman. Artinya peluang untuk orang beli itu di sana bagus, gitu ya. Kalau di TikTok itu kan, misalkan kita ngupload gitu, misalkan penonton kita sedikit, itu kemungkinan naik videonya itu sangat sedikit teman-teman, jarang ya. Misalkan saya ngupload sebuah video gitu ya, kemudian ditonton oleh 150 orang, itu sudah mentok di situ saja. Kadang nggak mau naik lagi, itu udah mentok di situ. Nah, tetapi perbedaan di Reels dan YouTube itu meskipun kita hari ini nggak ada nonton, bisa jadi 2 hari, 3 hari, 5 hari kemudian itu ada yang nonton teman-teman. Nah, jadi bedanya algoritmanya mungkin seperti itu ya. Nah, jadi saran saya, ayo mulai dari sekarang teman-teman bangun kolam sendiri. Saya contohkan kolam tuh ya bisa dari Reels itu, kalau di Facebook seperti ini teman-teman ya. Misalkan teman-teman masuk sini, kemudian Reels, nah kemudian kita pencet lambang sini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini Reels itu. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah beberapa video saya percobaan gitu ya. Ini lumayan kan yang nonton teman-teman sampai 1000 sampai 500. Dan ini akan terus naik kadang ya. Kenapa? Kalau di Facebook itu kan terus naik ya, dia berbeda sama di TikTok affiliate atau di video TikTok, algoritma TikTok. Biasanya kalau TikTok itu sekali kita upload, pihak itu akan share ke misalkan 10 orang dulu. Kalau tanggapannya bagus di-share ke 50 orang, tanggapannya bagus share lagi ke. Tapi kalau tanggapannya nggak bagus ya udah, video kita kemungkinan sangat kecil sekali untuk bisa FYP. Tetapi kalau di Facebook dan YouTube masih ada harapan kita bisa FYP teman-teman, atau masih bisa harapan kita viral meskipun nggak hari ini, entah berapa hari kemudian. Nah, jadi ketika saya pernah belajar tuh sama salah seorang mentor ya teman-teman. Jadi ketika kita menanam link affiliate itu, Shopee affiliate di YouTube maupun di Reels, mungkin hasilnya nggak hari ini teman-teman, tapi bisa jadi minggu depannya lagi, atau bahkan bulan depan ya. Kita nggak tahu teman-teman. Yang jelas kita rutin saja upload, kita kemudian share linknya, kita rutin. Nah, dari sekarang kita mulai membuat kolam. Kolam itu ya artinya, kalau teman-teman nggak tahu kolam itu maksudnya adalah ya ibaratkan kayak kolam pemancingan gitu teman-teman ya, ada ikan nila. Nah, kita kan mancing customer tuh supaya belanja atau supaya customer makan umpan kita, akhirnya belanja di Shopee affiliate. Nah, jadi seperti itu kurang lebih 4 kesalahan bagi seorang Shopee affiliate pemula ya. Kenapa? Karena ini hal yang mungkin belum kita sadari atau sudah kita sadari, tapi kita perlu motivasi nih. Dan mudah-mudahan video saya ini bisa memberikan motivasi untuk teman-teman yang sedang berjuang di Shopee affiliate dan bisa menghasilkan penghasilan sampingan yang tentunya bukan sampingan lagi ya kalau lumayan ya. Ya gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih sudah mampir di channel saya.